Oke guys, kali ini kita sedang berada di kebun, tepatnya kita akan mengocor atau memupuk pupuk cair lah pada tanaman terong yang sudah agak tinggi guys. Nah ini guys, dengan menggunakan sprayer, cuma sprayer ini tidak menggunakan listrik, ini alami. Jadi tinggal kalau airnya nanti diisi, tinggal dikeluarkan atau dipicik menggunakan ini atau ditekan lah. Oke, kali ini nggak lupa kita menggunakan pupuk mutiara yang sudah kita cairkan. Dosisnya untuk pemupukan terong sekitar 2 gelas ini guys. Nah ini guys, kita masukkan satu. Nah ini dua. Dan setelah itu kita ambil air guys. Kita ambil air, kita isi. Nah kita isi sampai penuh. Hampir terguling guys. Nah ini guys, wah basah guys celana dan baju guys, nggak apa-apa guys, isi terus guys sampai penuh. Nah lumayan guys, dan kolamnya seperti ini guys, lihat guys, kolamnya sudah penuh guys, sudah penuh dengan air. Dan tepatnya sekarang di tanggal berapa ini, tanggal 4 Juni 2026. Cuaca sangat mendukung guys untuk cuaca. Dan sebentar lagi kan penuh. Nah ini guys, di samping saya ini tanaman mentimun sudah apa ya, sudah mulai tinggi dengan ketinggian hampir 15 cm kayaknya sudah. Nah ini guys, sudah penuh guys, sudah penuh, langsung kita tutup. Nanti kita akan kocor juga untuk tanaman timun. Nah ini guys, tanaman timunnya sudah mencapai 15 cm lebih nih guys. Nah ini guys, nah, dan belum menggunakan tali pementang untuk kita tali di atas ini. Nantinya kan kita tali di atas ini, setelah itu langsung sambung ke sana. Setelah itu kita bikin tali lagi di sini, langsung sambung ke sana. Supaya apa? Supaya nanti buah mentimunnya bisa dikatakan enak saat dipanen. Nah nggak lupa kita menggunakan ini. Dan ini dengan berat kurang lebih, aduh ada nyamuk nih kayaknya. Nggak ada nyamuk guys. Nah ini guys, dan ini sudah mulai ada yang sudah berbuah ini guys, mentimunnya guys sudah berbuah. Kita tadi pupuk sampai mana ya, kita pupuk cair tadi sampai sini nih guys. Nah ini guys, kita tidak menggunakan pestisida guys. Nah itu guys, waluhnya guys, waluhnya sudah lumayan sudah lumayan tinggi nih guys, sudah lumayan besar nih guys. Nanti kita akan pupuk juga untuk waluh, atau kita pupuk langsung seperti ini guys, pemupukan cairnya guys, waluh guys. Nah cukup gini aja guys. Nah guys, supaya apa? Supaya nutrisi atau vitamin pada tanaman waluh ini sangat-sangat mantap sekali guys, dan nantinya bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah guys. Nah ini guys, sebelum dipupukkan biasanya kayak kecil, seperti ini kan kecil nih guys karena kurang guys. Dan kemarin kita sudah semprot guys menggunakan obat-obatan khusus untuk tanaman, yaitu untuk obat apa ya namanya tuh, Ultradap, terus
kita campur antrakol dan kita campur untuk obat tapi itu obat ulat. Kita menggunakan yang kita pilih obat yang sangat murah meriah, kita menggunakan obat Starban guys. Nah ini guys, nah ini guys sudah mulai apa namanya, sudah mulai berbuah ini guys. Nah ada yang berbuah nih, ada yang belum. Nah itu guys bisa dilihat guys ya, agak malum guys. Karena kenapa? Karena tanaman ini tidak menggunakan mulsa ya tadi, karena keterbatasan biaya di awal guys. Nah guys, keterbatasan biaya, dan yang kedua ini masih ada akar-akar daripada bekas pohon karet guys. Nah ini guys, kita tidak menggunakan obat-obatan pestisida, nantinya kan akarnya akan berpengaruh pada tanaman terongnya guys. Nah ini guys bisa dilihat guys, subur nih guys. Nah guys, kita menggunakan seperti biasa, menggunakan arit guys untuk membersihkan di pinggir-pinggir. Dan ini belum selesai guys untuk apa namanya, belum selesai untuk membersihkan. Karena kenapa? Wah ini ada yang agak kekurangan air guys. Ya mudah-mudahan harga terong panen ini harganya yang enggak, lumayan lah, mudah-mudahan di harga-harga berapa, 9.000 atau 8.000 lah. Supaya apa? Supaya lelah kita menjadi rupiah, jadi rupiah pundi-pundi ya, untuk menanam tanaman yang lainnya guys. Dan nantinya juga 1 atau 2 minggu lagi nanti kita akan menanam yang namanya lombok atau cabai di sebelah sana guys. Nah di sebelah sana sudah disemprot menggunakan obat pestisida, yaitu obat yang kalau sejenis obatnya sejenis Gramaxan lah guys. Nah, guys, ini kemarin saya apa namanya, sore hari guys, hampir maghrib, sekitar jam 6 atau jam 5, kita membersihkan di samping-sampingnya pun tidak tapi bersih. Karena kenapa? Karena keterbatasan waktu guys. Paginya kita pergi ke kantor untuk tugas negara, sampai siangnya kita cari rumput. Nah guys, sorenya kita menyempatkan untuk proses penyemprotan terong supaya nggak ada haminya. Ini sudah mulai berbuah guys. Nah, ini subur. Di samping sini adalah tanaman porang guys. Nah, ada tanaman porang, kita apa namanya, yang jenis golongan C atau apa ya, bahkan sudah mati untuk batangnya. Nanti kita akan bongkar dan kita akan tanam umbi guys. Nah pemupukan cairnya sangat mudah sekali guys. Nah, terus sekarang apa ya, kita ada masih sisa sedikit nih guys di tangki atau di sprayer ini. Saya akan memupuk timun guys. Nah guys, langsung kita pemupukan timun. Nah guys, waluh tadi sudah, dan saya sudah membawa juga benih waluh. Nah, nanti kita akan cangkul dan kita akan tanami di sebelah sana guys. Waluh, hampir jatuh nih guys sapinya guys. Nah, dan kamera ini ya seperti itulah. Nah ini guys, nah kita proses
Pemupukannya seperti ini guys, pemupukan sayur timun. Timun kalau yang bagus biasanya setiap hari harus kita panen. Dan sudah habis nih. Dan di sini tadi ya lumayan, nanti kita akan bersihkan di sela-sela. Bersihkan rumput-rumput di tengah-tengah ini, kita akan bersihkan ya tanpa kita membuat video, karena kita kalau membersihkan menggunakan alat tajam kita harus fokus. Dan gak lupa juga kita menggunakan apa ya, rambutnya ini menggunakan minyak rambut. Minyak rambut supaya apa, supaya rapi guys. Seperti biasa kita buka spare lagi. Melihat cuacanya agak mendung kelihatannya, tapi nggak apa-apa, pas waktunya untuk penanaman apa namanya, penanaman waluh nanti guys, penanaman atau waluh atau penanaman sayur mentimun lagi guys. Biasa. Nah ini guys, di samping sini atau tempat untuk menaruh atau meletakkan spire ini adalah batang pohon kelapa dengan ketinggian sekitar berapa senti ya, sekitar 120 sentian. Nah, 120 cm tambah ini sekitar 150-an ya guys. Dan tinggi saya kurang lebih sekitar 180 cm. Jadi kenapa, jadi kalau pas tinggi seperti ini saya langsung bisa mengangkat guys. Kalau biasanya terlalu rendah ini sangat sulit guys, sangat sulit. Kenapa? Karena kita harus membungkuk dulu guys. Kalau ini tidak guys, jadi membungkuknya pun tidak terlalu membungkuk. Jadi begitu penuh langsung kita apa namanya, langsung kita pasang. Ini ada dua apa ya namanya ya, ada dua tali nih yang kita pasangkan ke bahu kita. Nah guys, nah ini guys, penuh guys, sudah guys. Seperti biasa, begitu sudah penuh langsung kita pakai lagi. Nggak tahu kenapa ya, ada ini selalu lepas. Nah guys, terpasang di bahu kita guys, bahu tangan sebelah kiri dan kanan. Iya, jangan lupa kita kalau di kebun harus rapi guys. Biasanya kita pakai topi, entah kenapa hari ini kita nggak pakai topi. Dan nggak lupa kita harus rapi menggunakan minyak rambut guys. Nah guys, nah langsung saja guys kita pemupukan guys. Nah seperti ini guys, kita pupuk. Ada yang agak kurusan, jadi harus kita kasih nutrisi guys. Nah guys, wow guys, di bawah sini ada semut api kayaknya guys. Wah ini agak bahaya nih kalau kena semut api. Ini biasanya waduh sakit guys, bisa keluar apinya kira-kira. Atau kenapa kok disebut semut api. Nanti kita akan bahas. Ada yang tinggi juga nih guys, sudah waluhnya guys. Nah guys, seperti ini guys waluh. Nah guys, nah guys, rumputannya masih belum kita urus nih guys. Nah. Wow, dan nggak lupa juga kita ke kebun
kadang pakai sandal kadang enggak. Nah ini guys, tapi jangan ditiru ya guys di rumah. Jangan ditiru di rumah, jangan ditiru di kebun. Kalau ke kebun harus menggunakan alas kaki, yes. Nah, sandal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh ternyata guys, ini guys kena gigitan semut api guys, nggak kelihatan guys. Agak sakit guys. Untung nggak keluar apinya nih guys. Nah guys, panas sedikit guys. Nggak tahu kenapa biasanya kalau ada semut api nggak lama akan hujan katanya, cuma kan kita nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Tapi yang kita alami biasanya ya mau hujan atau cuaca atau apa, nggak tahu juga guys. Nah ini guys, di samping-samping kan rumputannya ya, nanti kalau sudah bersih kita akan spill guys rumputannya guys. Kita tadi sudah membawa sudah membawa benih waluh yang nantinya akan kita tanam lagi guys. Nah guys, cuacanya di sore hari agak agak mendingan cuacanya. Nah ini guys, yang kemarin kita cangkul dan kita kasih kita kasih benih daripada tanaman mentimun seperti ini guys. Nah ini namanya memupuk kocor dalam bahasa pupuk cair lah. Nah nantinya bisa di sini, nanti kita akan tanami waluh di sini atau di sana atau di mana, sehingga banyak jenis-jenis tanaman, dan nantinya jenis-jenis tanaman tersebut jikalau harganya relatif tinggi, kita berbicara masalah bisnis atau investasi. Kalau dari ketiga jenis sayuran seperti terong, timun, waluh, dan nantinya kita akan menambah ke beberapa jenis tanaman lagi seperti jagung dan lombok atau cabai. Nah, nantinya jikalau harga daripada kelima jenis item itu ada yang harganya murah atau turun, itu nantinya nantinya akan ada harga yang relatif membaik. Misal untuk lombok di harga sekarang 100.000, sedangkan nantinya kalau panen di harga 20, bahkan 50, bahkan 70. Jikalau nantinya di harga timun 1000 atau 500, maka yang akan menutup atau tambal sulam atau istilahnya gali lubang tutup lubang ialah tanaman lombok. Dan seandainya juga kalau ada tanaman seperti jagung, lombok, terong, timun, waluh, dan semuanya harganya naik, maka otomatis para petani menghasilkan pundi-pundi rupiah pundi-pundi rupiah, sehingga semangat untuk bertani guys. Nah kenapa kita lepas dulu guys, kita akan mencari cangkul guys. Nah kita akan taruh di sini dulu guys. Nah kita akan cari cangkul. Tepatnya sudah di jam berapa ini, hampir 5:30 ya. Kita mencangkul enggak tapi banyak juga guys, cuma beberapa puluh lubang aja. Ini guys tanamannya. Kenapa tanaman enggak tapi terlihat, itu terlihat kecil karena
Itu tadi karena ada rumputan lah yang belum kita bersihkan. Nah ini guys, di sebelah kanan saya ini yang saya tunjuk ini adalah ada tanaman porang. Dan nantinya yang kita akan tanam cabai atau lombok maupun jagung nantinya berada di sebelah sini yang saya tunjuk. Nah ini sudah disemprot menggunakan obat pestisida. Dan lomboknya pun sudah sangat-sangat tinggi guys, bisa dilihat guys. Tingginya hampir sekitar 20 cm guys. Nah guys, kita cari cangkul guys. Ada, aduh. Oh ada nih guys cangkulnya guys. Nah ini guys, menggunakan cangkul sakti guys. Nah, seperti biasa kalau kita ngonten atau kita kemana biasa tuh cangkul kita taruh di sini guys, di pinggir leher sambil kita rekam seperti ini guys. Nah tidak akan jatuh guys. Nah ini guys, dan di belakang situ sawah, dan di belakang sananya lagi adalah rumah saya guys ya, rumah kecil-kecilan lah keluarga. Supaya apa? Supaya nggak kehujanan. Nah ini guys, cangkulnya ada kayu, ada besi, dan ada kayu lagi. Dan ini ada tanaman terongnya sudah berbuah ini guys. Nah ya mudah-mudahan untuk tanaman terong nantinya harganya agak lumayan, sehingga nantinya bisa apa? Bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Kita taruh di sebelah mana ya? Untuk tanaman kita akan mencangkul dulu sekitar 10 lubang lah. 10 atau berapa? Kita akan cangkul dulu sini. Nah, kita cangkulnya seperti ini saja guys. Nanti kita akan kasih pupuk guys. Satu, jaraknya kita kasih jarak yang agak jauh guys. Nah guys, 2, 3-nya sebelah sini guys. Nah guys, mencangkul, coba kita hitung 1, 2, 3. Nah ini guys, cukup 3 detik saja guys. Berapa tadi sudah guys? 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, artinya sebelah sini guys. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jaraknya ini sekitar hampir 3 meter. 1, 2, 3, 4, 5-nya di sini. 5 di sebelah sini lagi. Nah, 6 sini. Kenapa kita nggak taruh sini kenapa? Karena di sini ada tanaman timun supaya tidak mengganggu. 6 sini lagi. Nah, 7 ditambah 1, 8. Nah sini guys, 8 di tengahnya nggak kita kasih guys. Aduh, kena gigit lagi guys. 8 ditambah 1, 9. 9 tambah 1. Nah 10 guys. Ada sekitar
10. Kita tambah lagi 2, 11. Agak keras nih, agak keras. Kenapa? Karena ada akar daripada pohon karet. 11, 11, 11, 11 ditambah ke sini agak rimbun. 11 ditambah 1, satunya sebelah mana ya? Kira-kira di sebelah mana ya, supaya tidak mengganggu nanti kendaraan kita pada saat lewat. Kita taruh sini saja guys. Nah guys, sekitar 12 guys. Nah guys, sekitar 12 lubang. Nanti di setiap lubang kita siapkan 2 jenis bibit waluh guys. Waktu sudah menunjukkan setengah 6 lebih, dan nantinya kita akan pupuk ini. Setelah kita kasih pupuk menggunakan pupuk organik. Nah ini guys, pupuknya seperti ini guys. Nah guys, cukup seperti itu, seperti ini saja. Kayak langsung aja saja guys kita proses pemupukan guys. Nah guys, kita ambil, nah seperti ini guys, kita pupuk. Setelah pupuk kita langsung taruh seperti ini guys tanahnya guys. Nah guys, aduh berhamburan guys. Nah guys, kita tutup. Nanti kita akan kasih berupa nah ini guys, pupuknya guys, pupuk organik guys. Nah guys, oke, sekitar 12 lubang nih guys. Nah guys, atau gini saja guys supaya agak cepat, kita langsung kasih tutup, kasih pupuk. Dan nantinya kalau mau kita tanam harus kita kasih, langsung kita tutup nanti pada saat penanaman. Nah supaya agak cepat sedikit guys. Waktu sore nanti kita akan cari rumput guys. Kita akan cari rumput ya, rumputnya nggak jauh lah di sekitar rumah. Nah ini guys, nah guys, nah ini guys, ini tadi kayaknya di sebelah sana ada atau enggak ya lubang, saya enggak lihat. Kayaknya enggak ada guys, kayaknya sudah habis ini guys. Nah guys, langsung kita seret guys, pupuk organik guys. Wow, durasi kita membuat video sekitar 29 menit dan hampir 30 menit atau setengah jam kita berbicara. Dan kita sudah mempersiapkan garam. Ini adalah benih waluh. Oke, berhubung video sudah hampir setengah jam, kita akan bikin video-video di lain waktu. Dan jangan lupa kalian klik like and subscribe jika kalian setuju, dan jika kalian gak setuju silahkan kalian dislike sebanyak-banyaknya. Oke guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.